teman-teman, perkenalkan aku Sita. Aku Amelia, aku Marisa. Aku Giri. Kita mahasiswa semester 2 di Sekolah Tinggi Agama Budaya Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten, jurusan Ekonomi dan Kewirausahaan 3, Program Studi Bisnis dan Manajemen Bidang. Video ini kita buat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro. Simak videonya ya. Guys, menurut kalian nih, kenapa pembangunan di Indonesia itu terpusatnya di Pulau Jawa? Padahal kan kita punya banyak pulau lain yang potensinya itu lebih besar banget gitu. Kalau menurut aku sih itu karena faktor sejarah ya salah satunya. Karena kayak yang kita ingat nih misalnya nih, kerajaan-kerajaan yang besar di Indonesia itu kan mostly ada di Jawa ya, kayak Sriwijaya, Majapahit, Pajajaran, sama Demak. Nah terus waktu zaman kita dijajah sama Belanda juga mereka itu fokus bangun infrastrukturnya itu yang di area Jawa. Jadi menurut aku ya wajar aja kalau sampai sekarang tuh Jawa masih jadi pusat ekonominya Indonesia. Menarik ya. Kalau menurut Amel sendiri gimana? Aku sih setuju sama Sita, soalnya faktor sejarah itu emang sangat penting banget. Tapi selain itu juga ada faktor geografi. Nah, faktor geografi itu jadi Pulau Jawa ini kan pulau yang paling padat dengan penduduknya di Indonesia. Nah, habis itu terlebih lagi infrastrukturnya itu juga yang paling maju dibanding pulau lain. Nah, jadi ya wajar kalau investor-investor dari luar negeri atau dalam negeri itu bisa memilih Pulau Jawa untuk berinvestasi. Aku menambahin nih, menurut aku pemerintah lebih fokus ke pembangunan di Jawa dan kurang memperhatikan daerah-daerah lain. Jadi kita bisa lihat nih alokasi anggaran negara mayoritasnya dipakai buat pembangunan di Jawa. Bener banget tuh. Terus apa dampak ketimpangan pembangunan ini? Banyak banget sih. Kalau menurut aku tuh salah satunya ketimpangan ekonomi. Kita bisa lihat aja dari pendapatan masing-masing pekerjaannya ya. Orang-orang yang di luar Jawa itu pendapatannya lebih rendah daripada yang bekerja di Jawa. Makanya tuh banyak banget yang milih untuk ngerantau ke Pulau Jawa untuk mencari pendapatan yang stabil dan sesuai gitu. Nah iya, selain itu ketimpangan pembangunan juga merupakan masalah sosial. Nah, karena banyak daerah di luar Jawa itu yang punya infrastruktur yang kurang banget, padahal infrastrukturnya itu dasar. Nah, contohnya itu seperti kekurangan air bersih, listrik, dan juga pembangunan jalan raya. Nah, itu membuat kehidupan orang-orang di luar Jawa itu jadi sulit sejahtera. Nah terus apa sih yang bisa kita lakuin untuk mengatasi masalah itu? Kalau menurut aku sih pemerintah harus adil dalam mengalokasikan anggaran negara. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang lebih besar buat daerah di luar Jawa. Kita juga perlu mendorong investasi di luar Jawa. Iya sih, aku setuju juga. Terus kita juga perlu ningkatin kualitas pendidikan nih, terutama di daerah-daerah tuh di luar Pulau Jawa, biar masyarakatnya itu punya skill, punya keterampilan buat kerja di sektor-sektor modern. Dan yang terpenting kita harus mengubah pola pikir masyarakat. Kita nggak boleh lagi menganggap bahwa Jawa ini menjadi satu-satunya tempat di Indonesia yang bisa hidup sejahtera. Wah, seru juga ya pembahasan kita. Mari kita analisis lagi yuk pembahasan kita ini. Aku setuju sih, karena topik sentralisasi ekonomi dan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa ini emang perlu banget kita analisis lebih lanjut pengaruh dampaknya dan faktor pendorongnya. Jadi, ayo kita saksikan analisis lebih lanjutnya. Kenapa sih ekonomi di Indonesia itu berpusat banget di Pulau Jawa? Mulai dari jumlah penduduk, lapangan kerja, transportasi, fasilitas umum,
sampai pusat hiburan juga kebanyakan di Pulau Jawa. Dan kota-kota besarnya kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Padahal, coba aja kalau pembangunan di pulau-pulau lain bisa sama besarnya kayak di Pulau Jawa. Wah, nggak kebayang deh betapa besarnya negara Indonesia yang mempunyai belasan ribu pulau. Kalau kita lihat di negara-negara maju, pembangunan negara tuh biasanya nggak terpusat di satu wilayah doang, tapi nyebar kemana-mana. Mungkin buat kalian yang suka nonton drama Korea atau Jepang, bisa lihat ya kalau daerah-daerah pelosok dan pedesaan di negara maju itu punya fasilitas umum di level standar yang nggak kalah gitu kalau misalnya kita bandingin sama kota-kota besar. Tapi kalau di Indonesia kok kayaknya timpang banget ya. Daerah-daerah lain di Pulau Jawa tuh kelihatan jauh banget tertinggal dari pembangunan dan perputaran ekonominya. Emang sih mayoritas penduduk Indonesia itu tinggal di Jawa dengan populasi sekitar 149 juta jiwa atau sekitar 56% dari total penduduk Indonesia. Bahkan separuh dari ekonomi GDP nasional kita tuh terpusat di Jawa dengan kontribusi sebesar 58,7% terhadap GDP sekarang. Balik lagi nih ke pertanyaan kenapa setelah 79 tahun merdeka, kenapa pembangunan kita masih aja terpusat di Jawa? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, mau nggak mau kita perlu bahas sejarah panjang Kepulauan Nusantara. Karena persoalan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa ini tuh udah terjadi jauh bahkan sebelum Indonesia merdeka, di mana masalahnya nggak cuma tentang pembangunan ekonomi, tapi juga masalah sosial, kondisi alam sejarah, bahkan politik. Kalian masih ingat gak beberapa kerajaan besar yang pernah menguasai sebagian besar wilayah Nusantara? Kayak Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, Denmark, dan lain-lain. Nah, bisa dibilang nih, kerajaan-kerajaan besar ini berpusat di wilayah Indonesia bagian barat, khususnya di Pulau Jawa. Tapi kenapa ya peradaban besar di masa lampau ini berkembangnya di Jawa? Salah satunya ya karena faktor geografis. Pulau Jawa bisa dibilang punya jajaran gunung berapi paling banyak dibandingkan pulau lain di Nusantara, yang bikin Pulau Jawa sangat subur buat pertanian dan ketahanan pangan. Buat masyarakat Nusantara di masa lampau, dengan tanah yang subur, otomatis Pulau Jawa jadi lokasi yang bisa menopang populasi penduduk yang lebih besar kalau misalnya dibandingkan sama pulau lain. Nah, dengan jumlah populasi yang berlimpah ini, artinya ada banyak tenaga kerja manusia yang bisa muter roda perekonomian, dan dengan kekuatan jumlah penduduk juga ketahanan pangan yang baik, masyarakat di Jawa berkembang jadi peradaban besar sampai jadi kerajaan-kerajaan kuat di Nusantara yang peninggalan sejarahnya itu masih bisa kita lihat sampai sekarang. Lanjut, di masa perdagangan jalur sutra, Pulau Jawa lagi-lagi jadi salah satu pusat distribusi dan perdagangan dunia, di mana pantai utara di Pulau Jawa itu dijadikan dermaga-dermaga besar, tempat persinggahan para saudagar dari seluruh dunia buat beli hasil bumi berupa rempah-rempah dari wilayah Nusantara bagian timur. Saking strategisnya Pulau Jawa, VOC itu sampai pengen banget mindahin markas pusat mereka yang tadinya di Ambon jadi ke Batavia. Itu ada di tahun 1916. Dan sejak pemindahan markas VOC tersebut, Batavia jadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Karena semua kapal dagang pasti bakal singgah di kota ini. Hasilnya, pembangunan di Pulau Jawa juga makin pesat kalau dibandingkan sama pulau lain ya. Nah, ada juga banyak proyek pembangunan di Jawa yang dilakukan sama VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Selama ratusan tahun, beberapa di antaranya bisa kita lihat ya bahkan sampai sekarang. Kayak gedung kantor pemerintahan, pelabuhan di Semarang dan di Surabaya, sampai infrastruktur pendukung kayak jalan, jembatan, dan jalur kereta api. Di sisi lain, di akhir abad 18 sampai awal abad 19, era kejayaan rempah-rempah mulai berakhir nih dan digantiin sama era keemasan komoditas gula dan kopi. Dan lagi-lagi Pulau Jawa jadi pemasok gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Di pertengahan abad 19, hal ini juga nih yang bikin pengusaha lokal Nusantara asal Semarang namanya Wee Tiong Ham bisa jadi salah satu orang terkaya di Asia pada masanya. Di sisi lain, pembangunan
wilayah timur Nusantara jadi makin ditinggalin karena harga komoditas rempah jatuh. Gara-gara banyak diseludupkan dan dibudayain di daerah-daerah lain. Oke, sampai sini kita udah bahas tentang kenapa sih Pulau Jawa udah jadi pusat ekonomi di Nusantara, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Tapi mungkin kalian masih penasaran gitu, kita kan udah 79 tahun merdeka, tapi kenapa sampai sekarang ekonomi masih terpusat di Jawa dan belum terdistribusi ke daerah luar Jawa? Persoalan ini sebenarnya kompleks banget ya, karena ini udah terpengaruh sama situasi sosial politik dan juga faktor alam selama berabad-abad. Kayak yang aku ceritain tadi. Tapi di video ini aku coba jelasin secara garis besar ya. Pasca kemerdekaan, Jakarta itu jadi ibu kota negara karena sebelumnya dijadiin pusat pemerintahan sama pemerintah kolonial dan tentunya punya kondisi infrastruktur yang paling memadai kalau misalnya dibandingin sama kota-kota besar lain. Dan ketimpangan ini semakin meningkat ketika Bung Karno di pemerintahan Orde Lama bikin proyek mercusuar yang berisi program pembangunan skala raksasa di zamannya. Hasil pembangunan ini masih bisa kita lihat ya sampai sekarang, kayak Monas, Gedung DPR, Gelora Bung Karno, dan masih banyak lagi. Semenjak itu, sejak awal kemerdekaan, daerah-daerah di pulau lain masih dirundung ketidakstabilan politik dan pemberontakan, yang akhirnya bikin agenda pembangunan jadi teralihkan nih sama operasi-operasi militer buat meredam pemberontakan daerah. Di era-era selanjutnya, ketimpangan pembangunan di Jawa dan luar Jawa makin gak terhindar karena adanya efek aglomerasi industri. Efek aglomerasi adalah kondisi di mana pemusatan ekonomi di wilayah geografis yang berdekatan cenderung bikin percepatan ekonomi jadi makin cepat dan juga menguntungkan. Hal ini bikin banyak investor dan pengusaha nggak mau nih ngambil risiko buat bikin proyek di wilayah lain selain Pulau Jawa. Alasannya ya jelas, dengan bikin pengembangan di Pulau Jawa, lingkungan di sekitar tuh udah mendukung buat percepatan proyek itu. Penduduknya banyak, fasilitasnya lengkap, akses sumber daya juga gampang. Hal inilah yang bikin investasi di wilayah luar Jawa masih rendah banget kalau misalnya dibandingkan sama wilayah Jawa. Bayangin aja nih, di tahun 2021 lalu, dari seluruh dana investasi ke Indonesia, 48% itu diinvestasi ke wilayah Jawa. Sisanya baru dibagi-bagi ke berbagai daerah lain. Angka ini juga sebenarnya udah lumayan bagus kalau misalnya dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana investasi buat wilayah Jawa itu lebih dari separuh. Tentunya fenomena ini justru bikin pembangunan di wilayah lain jadi makin tertinggal. Karena ya cuman sedikit nih investor yang minat di pulau lain. Ya pada dasarnya kan hampir semua investor ya dan pengusaha itu pengennya cepat balik modal dong dan untung. Sementara investasi di pulau lain itu nggak bisa nawarin keuntungan yang cepat. Dengan pemusatan ekonomi di Jawa, ujung-ujungnya banyak orang luar Jawa yang merantau ke Jawa dan kampung halaman mereka jadi makin tertinggal lagi. Karena penduduknya lebih pilih untuk berkarya di Pulau Jawa ketimbang untuk membangun kampung halaman mereka sendiri. Jadi fenomena ketimpangan ekonomi ini tuh udah mirip ya sama lingkaran setan yang terus berkaitan satu sama lain. Nah sekarang mungkin kita heran gitu ya, kok bisa sih negara-negara maju punya pembangunan yang lebih merata, kok kita nggak bisa sih meniru gaya mereka? Ada 3 faktor nih yang sebetulnya bikin banyak negara lain bisa punya pembangunan yang merata. Yang pertama adalah faktor geografis, di mana bisa dibilang Indonesia kurang diuntungin karena bentuk negara kita adalah kepulauan, di mana bentuk kepulauan ini jadi hambatan besar buat bisa distribusi sumber daya antara satu pulau ke pulau lain. Sementara di negara-negara maju kebanyakan daerah mereka bukan kepulauan besar kayak kita, jadinya cukup satu proyek transportasi besar tuh bisa menjangkau seluruh pelosok wilayah negaranya, di mana keterhubungan antara kota besar sampai daerah ini ibarat urat nadi pembangunan. Distribusi bahan baku dan tenaga kerja jadi lebih fleksibel. Sementara wilayah Indonesia yang bentuknya kepulauan, hal itu bikin distribusi pembangunan jadi nggak praktis. Kalau negara lain perlu bikin satu proyek besar, Indonesia perlu bikin beberapa proyek besar secara terpisah buat bikin seluruh Indonesia terhubung. Yang
kedua, perlu ada ketegasan dari pemerintah nih, kuat mau dan rela untuk mulai pembangunan di daerah-daerah dan siap menerima konsekuensi kalau jangka waktu balik modalnya itu yang bakal lebih lama. Karena kalau nggak dimulai-mulai, mau sampai kapan daerah di luar Indonesia tuh nggak berkembang? Disinilah perlu ada pemisahan bahwa pengeluaran negara nggak melulu harus didasari kepentingan bisnis dan keuntungan dari investasi. Dan pemerintah di banyak negara maju bisa dibilang mereka tuh rela mengambil risiko ini, di mana pemerintahannya rela menggalakkan pembangunan di daerah tanpa perlu mikirin keuntungan jangka pendek. Salah satunya adalah gerakan pembangunan daerah Korea yang dinamakan Semul Undo. Ada juga gerakan transformasi desa di Cina yang bisa menyulap banyak dan desa jadi kota industri kelas dunia kayak Shenzhen dan juga Guangzhou. Nah, faktor yang ketiga adalah perencanaan matang jangka panjang yang bisa dibilang tuh belum terlaksana dari pembangunan yang udah dilakuin di beberapa daerah. Faktanya ada banyak banget pembangunan fasilitas yang dengan biaya sampai triliunan rupiah di berbagai daerah, tapi nggak didasarin sama pertimbangan jangka panjang. Seringkali pembangunan itu cuma dipicu sama momentum jangka pendek, tapi nggak dipikirin nih faktor jangka panjangnya. Beberapa contoh fasilitas pembangunan yang malah sepi serta ada resmi itu ada Bandara Kertajati di Majalengka dengan biaya 2,6 triliun rupiah tapi nggak nerima penerbangan komersil sejak tahun 2020. Terus ada juga Bandara JB Sudirman di Purbalingga yang belum ada jadwal penerbangan padahal udah ngabisin 350 miliar rupiah loh. Ada juga LRT di Palembang yang dinilai relatif sepi penumpang padahal proyeknya itu besar banget sampai nguras biaya lebih dari 10 triliun rupiah. Nah, itulah beberapa faktor yang masih jadi PR besar buat banyak pihak untuk bisa wujudin pembangunan dan ekonomi yang merata di Indonesia. Semoga video singkat ini bisa nambahin wawasan kita semua ya. Sekian video dari kami. Thank you for watching. Jangan lupa like, Komen Share. dan subscribe. Dan jangan lupa juga IG kami ya. follow IG Iya, saya.